Masih ingat bagaimana imigran Yaman itu gampang sekali ngeklaim bahwa dirinya yang paling berjasa di Nusantara. Nah, ini ada tulisan dari Kiai Haji Ali Badri Masyhuri. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo-bejane wong kang lali isih luwih bejo wong kang eling lan waspada. Tetap NKRI harga mati. Walaupun kita sudah melewati bulan Agustus, tetapi kita semua masih ingat bagaimana imigran Yaman itu gampang sekali ngeklaim bahwa dirinya yang paling berjasa di Nusantara. Nah, ini ada tulisan dari Kiai Haji Ali Badri Masyhuri soal klaim imigran Yaman sebagai keturunan pejuang. Apakah itu benar? Banyak yang bertanya pada saya tentang Sumpah Pemuda yang diprakasai oleh Abdurrahman Rashid Baswedan. Peristiwa itu katanya diklaim oleh Pahlawi Indonesia sebagai kontribusi imigran Yaman pada perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Maka saya akan menjelaskan kronologi dan tujuan Sumpah Pemuda A.R. Baswedan itu. Di awal telah kita bicarakan bagaimana kacaunya kondisi imigran Yaman saat itu akibat pertikaian antara kubu Pahlawi Indonesia di bawah naungan Robitoh Alawiyah dan kaum non-Pahlawi di bawah Al-Irsyad. Singkat cerita, pertikaian itu bermula karena Pahlawi imigran tidak mengesahkan pernikahan seorang India dengan Syarifah Pahlawi yang terjadi pada tahun 1323 Hijriah atau sekitar 1906 Masehi. Pertikaian itu berlangsung hingga tahun 1942 setelah Jepang menjajah negeri ini dengan kejamnya. Berbagai upaya perdamaian gagal total. Penyebabnya adalah karena Robitoh Alawiyah tidak mau berdamai. Berkatalah Hab Ali bin Muhsin Asy-Syighab dalam kitab Al-Istizadah halaman 1383. Wa kana al-allamatu Ibnu Ubaidillah qad wasala ila Jawi sanata 1336 Hijriah. Wa tusitu lil islahi kama qala ala salasati syurutin wad'aha. Awwaluha ijtinabus sababi wa tsani ar-rujumu fi kulli ma yakhtalifuna fihi ila madhhabil biladil hadrumiyatil wahidi wa huwa asy-Syafi'i. Wa tsalisu mubadalatul huquqil islamiyah. Wa qala Ibnu Ubaidillah fatalaqaha al-irsyadiyuna bil qabul min awwali wahlah. Bainama aqama ahlu rabitati fi sabilihil atharati wa qad lamiha Ibnu Ubaidillah ala anna alladha haula'i rahbatum fi istimraril khilaf wa qad badala al-jaddu Ibnu Ubaidillah juhdan jabbaron lil islah bainal jama'ataini wal taqo bil fariqaini wal al khutbah wa kutubal maqolati wa tabijal qasaidi walaqiya min wara'i dzalika adza katsira.
yang artinya Al-Alamah Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf datang ke Jawa pada tahun 1336 Hijriah atau 1916 Masehi dan berusaha menengahi untuk mendamaikan, sebagaimana yang beliau katakan atas 3 syarat yang beliau buat. Yang pertama, menjauhi caci maki. Yang kedua, apabila mereka berselisih tentang suatu hal agar kembali pada madhab satu-satunya di Hadramaut, yaitu madhab Syafi'i. Yang ketiga, agar saling memenuhi hak-hak sebagai sesama muslim. Kalangan Al-Irsyad langsung setuju dan menerima 3 syarat itu untuk berdamai. Nah, Al-Irsyad menerima. Sementara kalangan Robitoh Alawiyah justru mencari jalan untuk terus ribut. Nah, Habib Abdurrahman bin Ubaidillah melihat adanya keinginan dari pihak Robitoh Alawiyah agar pertikaian itu terus berlangsung. Kakek saya, Habib Abdurrahman bin Ubaidillah, telah mengerahkan upaya yang luar biasa untuk mendamaikan mereka. Beliau pun menemui kedua kelompok itu, menyampaikan nasihat, menulis makalah, dan menggubah syair. Namun dari upaya itu beliau justru mendapatkan perlakuan menyakitkan. Aneh kan? Kalangan Al-Irsyad langsung setuju untuk berdamai, sedangkan kalangan Robitoh Alawiyah malah mencaci Habib Abdurrahman, seorang Habib yang sangat alim dan beliau adalah mufti Hadramaut. Robitoh Alawiyah mencaci Habib alim yang paling disegani oleh Habaib Hadramaut. La haula wala quwata illa billah. Kenapa Robitoh Alawiyah menolak berdamai? Karena berdamai berarti Syarifah boleh menikah dengan pribumi atau non-sayyid. Jadi tidak salah juga kalau ada yang curiga bahwa pemerintah Belanda ada main di balik sikap keras kepala Robitoh Alawiyah itu, yakni ada kaitannya dengan peraturan pemerintah kolonial Belanda bahwa imigran Yaman tidak boleh menikah dengan pribumi, di mana peraturan itu telah diperkuat dengan fatwa Habib Usman bin Yahya, seorang ulama Alawi yang diangkat sebagai mufti Betawi oleh pemerintah kolonial Belanda. Setelah Habib Abdurrahman gagal dan pulang ke Yaman dengan tangan hampa, pertikaian antara Robitoh Alawiyah dan Al-Irsyad terus berlangsung, dan yang salah adalah Robitoh Alawiyah. Setelah itu masih banyak ulama habaib Yaman datang ke Jawa. Tentu saja tujuan mereka untuk mencoba mendamaikan pertikaian itu, namun semuanya gagal total. Seperti Habib Ja'far bin Syekhon As-Segaf, kakek Habib Taufik yang datang ke Jawa pada tahun 1918 dan kemudian menetap di Pasuruan. Juga Habib Soleh Al-Hamid yang datang ke Jawa pada tahun 1921 dan kemudian menetap di Tanggul, Jember. Saya salut dengan beliau berdua. Mufti Hadramaut saja dilawan dan direndahkan oleh Robitoh Alawiyah, namun mereka berdua masih mau mencoba mendamaikan Robitoh Alawiyah dengan Al-Irsyad. Mereka menunjukkan tanggung jawab yang besar dalam berdakwah. Mereka tetap datang ke Jawa walaupun dari awal mereka kemungkinan gagalnya lebih besar daripada kemungkinan berhasilnya. Berkat ketulusan mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti keinginan mereka yang tidak tercapai itu dengan kemuliaan lain, yaitu berjuang bersama para kiai di Jawa, berdakwah dan mengajar pribumi. Bahkan beliau berdua kemudian dikenal sebagai wali Allah. Pada tiap kelompok yang baik ada saja oknum-oknumnya. Begitu pula sebaliknya, pada tiap kelompok yang buruk ada saja yang baik. Ketika citra imigran Yaman saat itu buruk sekali di mata pribumi, bahkan di mata dunia, tentu ada juga yang baik
walaupun namanya tidak terkenal. Setidaknya ada 2 nama dari mereka yang sempat mencuat dan dua-duanya bukan dari kalangan Pahlawi. Yang pertama dari keluarga Al-Amudi dan yang kedua dari keluarga Baswedan. Mereka berdua memiliki ide agar imigran Yaman itu melupakan kebangsaan leluhurnya di Yaman. Mereka berdua melihat akar masalah pertikaian ini adalah karena mereka membawa tradisi Yaman. Bahkan mereka berdua mengajak semua imigran Yaman untuk keluar dari pengkastaan yang dibuat oleh Belanda, di mana Belanda menempatkan imigran Arab dan Cina pada kasta kedua dan pribumi pada kasta ketiga atau kasta yang paling rendah. Seandainya mereka menjadi orang Indonesia dan merasa sebagai bangsa Indonesia, maka pertikaian ini akan mudah diatasi. Tentu saja, kalau mereka merasa sebagai bangsa Indonesia, maka mereka akan lebih peduli pada perjuangan kemerdekaan daripada bertikai gara-gara hal yang sangat tidak penting itu. Mereka bertikai dan tidak peduli dengan perjuangan kemerdekaan karena mereka tidak merasa sebagai bangsa Indonesia. Namun, ide itu mendapat pertentangan yang sangat hebat dari hampir semua sesama imigran Yaman. Bahkan Al-Amudi hampir terbunuh oleh para penentangnya. Sedangkan Baswedan terus maju untuk menunjukkan ketidakterlibatannya dengan pertikaian memalukan itu, sekaligus menunjukkan keberpihakannya pada para pejuang. Hingga dia pun bertekad membuat Sumpah Pemuda. Abdurrahman Rashid Baswedan dimusuhi oleh mayoritas imigran Yaman, baik Pahlawi maupun non-Pahlawi, sehingga ikrar Sumpah Pemuda hanya dihadiri oleh puluhan imigran Yaman saja. Ribuan imigran Yaman yang lain sama sekali tidak mendukungnya. Mereka lebih memilih dan lebih bangga berkebangsaan Yaman daripada berkebangsaan Indonesia. Maka sangat tidak layak kalau semua keturunan imigran Yaman yang sekarang ini mengaku keturunan pejuang, baik yang Pahlawi maupun yang non-Pahlawi. Mereka tidak bisa menggandol nama besar Baswedan, apalagi mengklaim bahwa Sumpah Pemuda dibuat oleh semua imigran Yaman. Nonsen, omong kosong. Sumpah Pemuda sama sekali tidak ada pengaruhnya untuk konflik imigran Yaman. Sumpah Pemuda justru menjadi masalah baru di kalangan mereka. Pertikaian memalukan imigran Yaman itu terus berlangsung hingga Jepang menduduki negeri ini pada tahun 1942. Serangan Jepang dan kekalahan Belanda membuat situasi negeri ini jauh lebih mencekam karena Jepang menjajah negeri ini lebih kejam, lebih keji daripada Belanda. Hal ini membuat imigran Yaman juga ketakutan hingga berhentilah pertikaian mereka yang sangat tidak penting itu. Baca Al-Istizadah halaman 1392. Kita berhusnuzon saja bahwa dengan Sumpah Pemuda itu Baswedan memang tulus untuk menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Walaupun tujuan utamanya lahirnya Sumpah Pemuda adalah untuk mendamaikan bangsanya sendiri, yakni sesama imigran Yaman yang sedang bertikai itu. Setelah Indonesia merdeka, imigran Yaman yang hampir setengah abad membuat keributan itu menjadi bingung. Bertahan di Indonesia segan, pulang ke Yaman tak mau. Namun para kiai berbesar hati menerima mereka dan memberikan rekomendasi pada pemerintah Indonesia agar imigran Yaman itu diterima sebagai bangsa Indonesia. Sejak saat itulah keluarga besar Robitoh Alawiyah dan keluarga besar Al-Irsyad resmi berbangsa Indonesia. Namun saya melihat resminya itu hanya KTP saja, karena sampai sekarang mereka dengan pribumi asli tetap saja seperti minyak dengan air. Kemudian banyak orang yang meminta saya menceritakan tentang Wali Songo yang awalnya mereka juga imigran. Oh ya,
Ada yang menganggap kalimat imigran itu konotasinya tidak baik. Entah kenapa, menurut Wikipedia, imigrasi adalah perpindahan orang dari suatu negara ke negara yang lain, apapun tujuannya, di mana ia bukan merupakan warga negara. Imigrasi merujuk pada perpindahan untuk menetap permanen yang dilakukan oleh imigran, sedangkan turis dan pendatang untuk jangka waktu pendek tidak dianggap imigran. Dalam bahasa Arab, imigrasi adalah hijrah. Pelaku imigrasi atau imigran adalah muhajir. Maka kedudukan imigrasi tergantung tujuannya. Kalau ulama yang berimigrasi untuk dakwah biasanya disebut al-muhajir ilallah, seperti Sayyid Ahmad al-Muhajir dan Wali Songo. Kalimat ilallah merujuk pada sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat hijratuhu ilallahi fa hijratuhu ilallahi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha." Barang siapa tujuan hijrahnya kepada Allah, maka hijrahnya sampai pada keridhoannya Allah. Barang siapa tujuannya hijrah kepada pencaharian atau harta dunia, maka ia akan mendapatkannya. Orang Arab yang berimigrasi ke Nusantara dengan tujuan kepada Allah, maka mereka pun diberi keberkahan dengan memiliki banyak keturunan yang mendirikan pesantren dan madrasah untuk mempertahankan agama Allah. Sedangkan orang Arab yang berimigrasi dengan tujuan kepada harta dunia, maka mereka pun diberi apa yang mereka mau, sehingga tidak heran apabila orang Arab di Indonesia banyak yang kaya sejak zaman kolonial hingga sekarang. Lihat saja rumah-rumah besar mereka, misalnya di sekitar Ampel yang sejak zaman Belanda bertahan sampai sekarang. Allah telah berikan mereka sesuai niat hijrahnya. Maka Wali Songo yang pertama datang ke Nusantara adalah imigran. Anak-anak mereka yang lahir di Nusantara adalah anak-anak imigran. Demikian juga orang Arab yang datang langsung dari Yaman, mereka adalah imigran. Status anak-anak mereka yang lahir di Indonesia baru menjadi pribumi setelah Indonesia merdeka dan mereka diterima sebagai bangsa Indonesia. Walaupun hingga kini mereka tetap lebih kental dengan budaya Yaman daripada budaya Indonesia. Berbeda dengan Wali Songo, kepiawaian mereka di dalam bersosial, bahkan di dalam mempribumi, menjadikan mereka hampir tidak pernah disebut sebagai imigran. Pribumi lupa kalau mereka adalah imigran, karena mereka secara total berbudaya Nusantara, menggunakan gelar Nusantara, kawin-mawin dengan pribumi Nusantara, yang tinggal di tanah Melayu menjadi suku Melayu, yang tinggal di tanah Jawa menjadi suku Jawa, yang tinggal di tanah Madura menjadi suku Madura, yang tinggal di tanah Pasundan menjadi suku Sunda. Wali Songo memiliki konsep yang sangat dipegang teguh, yaitu menghargai tokoh dan budaya setempat. Setiap bangsa merasa bangga dengan kebangsaannya, sangat sensitif terhadap semua yang dianggap asing. Dari sejarah penguasaan pemerintahan oleh keluarga keturunan Syekh Jumatin Kubro, hampir tidak ada pendirian pemerintahan baru atau oleh orang baru asing di Nusantara ini. Ketika Maulana Ali Nurul Alam menjadi penguasa kerajaan Campa, beliau melanjutkan kerajaan milik kakek dari ibunya. Beliau pun tidak menggunakan nama panggilan yang asing di telinga orang Campa. Beliau dikenal dengan panggilan Wan Pu Teri Teri. Ketika Syarif Hidayatullah menjadi penguasa kerajaan Cirebon, beliau melanjutkan kerajaan milik mertua dan paman dari ibunya. Orang Cirebon menganggap beliau sebagai terah raja asli mereka, Prabu Siliwangi. Walaupun dari garis perempuan, hingga kini beliau pun lebih akrab disebut Sunan Gunung Jati. Itu hanya contoh kecil saja untuk menggambarkan kejelian dan kepekaan mereka dalam menjaga perasaan dan menghormati budaya setempat. Sehingga walaupun mereka datang dari negeri asing dan membawa agama asing,
tidak seorang pun dari pribumi Nusantara yang merasa dijajah oleh Syekh Jumadil Kubro dan keturunannya, sehingga tidak pernah ada istilah dinasti Jumadil Kubro. Justru keluarga besar Syekh Jumadil Kubro sangat dicintai dan dihormati karena jasa-jasa mereka bagi bangsa ini. Bangsa ini tahu persis bahwa keluarga besar Syekh Jumadil Kubro tidak datang ke negeri ini untuk mencari nafkah. Justru mereka adalah orang-orang terhormat di negeri mereka, dan mereka datang ke negeri ini untuk memperjuangkan bangsa ini. Dan satu lagi, keberhasilan keluarga besar Syekh Jumadil Kubro di Nusantara Raya ini menjadi mudah karena adanya sebuah budaya luhur di Nusantara, yaitu bangsa Nusantara menerima keluarga dari garis perempuan. Seandainya di Arab, mereka tidak akan pernah bisa mewarisi kepemimpinan kakek dari garis ibu. Seandainya di tanah Jawa berlaku budaya Arab yang hanya menerima keluarga dari garis laki-laki, niscaya Maulana Ali Nurul Alam tidak akan pernah bisa menjadi penguasa kerajaan Campa. Sunan Gunung Jati tidak akan pernah bisa menjadi penguasa kerajaan Cirebon. Sunan Derajat tidak akan pernah bisa mendirikan Perdikan Derajat. Sunan Giri tidak akan pernah bisa mendirikan kerajaan Giri Kedaton. Joko Tingkir tidak akan pernah bisa mendirikan Kesultanan Pajang. Mereka bisa menjadi penguasa di kerajaan masing-masing karena ibu mereka adalah putri penguasa sebelumnya. Sedangkan nasab mereka dari garis laki-laki bersambung pada seorang imigran, yaitu Syekh Jumadil Kubro. Terangan tulisan ini adalah serial esai Kiai Haji Ali Badri Masyuri berjudul Menyikapi Konflik Habaib dan Keluarga Wali Songo, yang dimuat pada 27 Mei 2023. Terima kasih. Ternyata ngeyel tidak mau kalah itu dari dulu. Bani Pahlawi sudah seperti itu. Seperti cerita tadi, kisah tadi pada saat ada masalah dengan Al-Irsyad. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.